Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noprianto dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. NIM saya 28921503334, kelas reguler plus A2, Prodi Manajemen, dosen pengampu Ibu Desi Arigawati SE AK MSI. Oke, untuk pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang siklus akuntansi, yang mana siklus akuntansi di sini yaitu dimulai dari bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan lahir adalah laporan keuangan. Oke, jenis bukti transaksi terdapat dua jenis bukti transfer, yaitu bukti transfer internal, yakni bukti transaksi yang berasal dari dalam perusahaan. Transaksi tersebut dilakukan oleh personalia perusahaan dan hanya mengikuti di dalam perusahaan. Transaksi internal berorientasi kepada perusahaan posisi keuangan yang terjadi pada dalam perusahaan, baik transaksi yang dibuat maupun transaksi yang dikeluarkan, semua berasal dan berdasarkan kebutuhan perusahaan. Bukti transaksi internal dapat dicontohkan seperti memo dari pemimpin perusahaan kepada karyawan kantor. Bukti transaksi eksternal adalah bukti pencatatan transaksi yang berlangsung antara pihak perusahaan dengan pihak keluar perusahaan. Bukti transaksi ada bermacam-macam, misalnya saja seperti kwitansi, faktur, cek, nota kredit, nota debit, dan lain sebagainya. Apa itu bukti transaksi? Bukti transaksi adalah bukti tertulis, mencatat atau merekap segala kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan maupun sebuah bisnis. Bukti transaksi berperan penting dalam mencegah munculnya permasalahan di waktu yang akan datang. Macam-macam bukti transaksi di sini ada nota kontan, nota kredit, nota debit, faktur, kwitansi, cek, bukti memorandum, biliet giro, rekening koran, bukti setoran bank, bukti kas masuk, dan yang terakhir di sini ada bukti kas keluar. Oke, jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat sebuah jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Tujuan jurnal umum adalah di sini ada identifikasi terhadap transaksi yang terjadi, penilaian terhadap transaksi, mencatat dampak ekonomi dari transaksi dalam perusahaan. Prinsip dalam membuat jurnal umum yaitu proses identifikasi bukti transaksi keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan, misal memo, kwitansi, nota invoice, atau baca pengertian invoice, dan lain-lainnya. Menentukan akun yang mengalami pengaruh terhadap transaksi yang terjadi dan mengklarifikasinya dalam jenis utang, harta, dan modal atau modal. Menentukan apakah terjadi pengurangan atau penambahan terhadap akun yang berhubungan dengan transaksi. Memutuskan apakah melakukan kredit atau mendebit akun yang berhubungan dengan transaksi. Yang terakhir yaitu membuat catatan transaksi ke dalam general jurnal berdasarkan bukti transaksi yang ada. Fungsi jurnal umum di sini adalah fungsi historis, fungsi mencatat, fungsi analisis, fungsi instruksi, dan yang terakhir yaitu fungsi informatif.
Manfaat jurnal umum di sini untuk mendapatkan informasi tentang akan terjadinya penambahan atau pengurangan suatu perkiraan, untuk mengetahui jumlah yang akan dicatat pada satu atau lebih perkiraan, mengetahui jumlah yang didebit atau dikredit bahwa mesti seimbang, untuk mengetahui jumlah yang sudah diposting ke perkiraan yang tepat pada general jurnal sesuai pekerjaan dengan membuat tanda atau referensi, untuk mengetahui jumlah yang sudah diposting ke perkiraan yang tepat pada general jurnal sesuai dengan nomor perkiraannya dengan membuat tanda atau referensi. Cara membuat jurnal umum yaitu pahami persamaan akuntansi, kumpulkan bukti transaksi, dan yang terakhir pencatatan jurnal umum. Oke, untuk selanjutnya yaitu buku besar. Buku besar di sini apa sih itu buku besar? Alat yang digunakan perusahaan untuk mencatat berbagai perubahan pada suatu akun karena terjadi transaksi keuangan. Komponen pada buku besar yaitu tanggal, nama akun, dan nomor referensi. Selanjutnya itu bentuk buku besar yaitu berbentuk T, berbentuk skronto, dan yang terakhir berbentuk staple. Jenis-jenis buku besar general ledger. Buku besar pembantu adalah buku besar pembantu piutang. Kedua adalah buku besar pembantu utang. Ketiga creditor ledger, dan yang terakhir adalah debitor ledger. Oke, untuk selanjutnya yaitu neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo adalah istilah dari trial balance yang merupakan suatu daftar dan memiliki keseluruhan data-data dari buku besar perusahaan. Jenis neraca saldo di sini yaitu neraca saldo yang belum disesuaikan. Yang kedua, neraca saldo yang setelah penyesuaian. Yang terakhir adalah neraca saldo penutup. Apa saja manfaat dan fungsinya? Yaitu untuk mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan, baik perusahaan barang atau jasa, atau fungsi persiapan. Untuk mencatat setiap data-data yang ada pada setiap akun atau fungsi pencatatan. Untuk melakukan koreksi terhadap seluruh catatan serta siklus akuntansi atau fungsi koreksi. Melakukan pengawasan pada setiap akun dalam keuangan perusahaan ialah fungsi dari monitoring. Oke, untuk laporan keuangan, di sini ada fungsi laporan keuangan. Oke, sebelum saya akan membahas fungsi laporan keuangan, di sini kita akan membahas tentang pengertian laporan keuangan. Yang mana laporan keuangan di sini sederhana, merupakan sebuah informasi mengenai keuangan pada suatu usaha atau komunitas tertentu. Biasanya dikatakan sederhana karena laporan ini memiliki struktur format yang tidak memiliki istilah-istilah yang rumit. Fungsi laporan keuangan di sini ada 5. Yang pertama, membantu perusahaan dalam proses pengambilan kebijaksanaan dan keputusan. Dan yang kedua, membantu perusahaan untuk mempertimbangkan dan memprediksi pertumbuhan bisnis di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu membantu memonitoring aktivitas pandangan dan operasi keuangan dalam sebuah laporan keuangan. Pada intinya merupakan aktivitas monitoring keuangan dalam sebuah perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kredibilitas sebuah perusahaan. Dan yang terakhir di sini adalah membantu menciptakan terobosan baru. Ada beberapa jenis laporan akuntansi di antaranya yaitu laporan laba dan rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Terhadap dalam membuat laporan keuangan di sini ada 4. Yang pertama, tahap membuat laporan keuangan laba dan rugi. 2. Laporan pada perubahan modal. 3. Laporan neraca atau balance sheet. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas yaitu cash flow statement. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu jurnal penutup. Apa itu jurnal penutup? Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Tujuan dan fungsi pembuatan jurnal penutup yaitu menutup saldo yang terdapat pada semua
perkiraan sementara sehingga perkiraan tersebut menjadi nol. Agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Jumlah modal akhir yang dilaporkan di neraca memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban agar tidak bercampur dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban pada tahun selanjutnya. Menyajikan neraca awal periode berikut setelah dilakukan penutup buku. Mempermudah ketika dilaksanakan pemeriksaan karena telah dilakukan pemisahan transaksi yang terjadi antara periode sekarang dengan transaksi pada periode akuntansi selanjutnya. Menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya real dari suatu perusahaan setelah dilakukan penutupan buku atau jurnal penutup. Akun yang sesungguhnya terdiri atas harta, kewajiban, dan ekuitas. Ketentuan akun dalam pembukaan jurnal penutup yaitu ada 4 diantaranya. 1. Akun pendapat. 2. Akun beban, 3. Ikhtiar laba atau rugi, dan yang terakhir adalah akun private. Oke, contoh soal jurnal siklus akuntansi. Di sini Dr. Randes Winardi telah membuka praktek kantor konsultan pajak dengan nama Kantor Konsultan Pajak Winardi. Adapun transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2018 sebagai berikut. 1. 5 Januari 2018, Tuan Winardi menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan sebesar 150 juta. 2. 10 Januari 2018 dibayar sewa kantor sebesar 30 juta. 3. 15 Januari 2018 dibeli peralatan kantor secara kredit sebesar 10 juta. 4. Yaitu pada tanggal 17 2018 dibeli perlengkapan kantor secara tunai sebesar 5 juta. Dan pada tanggal 19 Januari 2018 diterima pemberian jasa kepada langganan sebesar Rp15.500.000. Dan yang pada tanggal 23 Januari 2018 diselesaikan jasa kepada seseorang langganan yang akan diterima pembayaran bulan depan sebesar Rp7.500.000. Dan yang terakhir 26 Januari 2018 membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar Rp20.000.000. Oke, untuk selanjutnya di sini ada tabel penggambaran transaksinya. Pada tanggal 5 Januari 2018 kas di debit sebesar Rp150 juta. Sedangkan untuk modal di kredit sebesar Rp150 juta. Untuk pada tanggal 10 Januari 2018 ada sewa dibayar muka itu masuk ke debit sebesar Rp30 juta. Untuk kas di kredit Rp30 juta. Pada tanggal 15 Januari 2018 peralatan kantor untuk debit Rp10 juta. Utang di kredit Rp10 juta. Tanggal 17 2018 perlengkapan kantor di debit Rp5 juta. Untuk kas di kredit Rp5 juta. Oke, untuk pada tanggal 19 Januari 2018 untuk kas di kredit Rp10 juta. Pendapatan jasa di kredit Rp10 juta. Pada tanggal 23 Januari 2018 piutang di kredit sebesar Rp7.500.000. Untuk pendapatan jasa debit di Rp7.500.000. Dan pada tanggal 26 Januari 2018 beban gaji Rp20 juta di kredit. Untuk kas di debit Rp20 juta. Untuk total keseluruhannya di kredit sebesar Rp232.500.000. Untuk di debit sebesar Rp232.500.000. Oke, demikian pembahasan materi pada hari ini. Saya Nofrianto. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.